Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak hebat kelas 4 yang sangat Bapak rindukan, alhamdulillah kali ini kita akan memasuki pelajaran tentang berwudu, dan semoga kalian semua dapat menyaksikan, menyimak pembelajaran ini dengan baik dan benar. Baik, langsung saja anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak, kali ini kita akan belajar tentang aku senang berwudu. Kalau kita sebagai muslim yang baik, pasti kita senang berwudu, karena minimal kita berwudu dalam satu hari 5 kali, yaitu saat melaksanakan kewajiban kita mendirikan sholat 5 waktu. Siapa yang sholatnya 5 waktu? Pasti semuanya sholatnya 5 waktu. Hebat, anak-anak hebat kelas 4, tolong jaga sholat kalian ya. Kalian pasti ingat, sewaktu kita ada di kelas 2 kemarin, kita telah sedikit belajar tentang bagaimana berwudu, bagaimana tata cara kita berwudu. Nah, sekarang pelajaran itu kita koreksi kembali atau kita periksa kembali. Sudah benarkah cara wudu kita saat ini? Karena wudu adalah ibadah yang sangat penting, nak. Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu kita tidak benar, otomatis sholat kita tidak akan sah. Dan mari kita belajar berwudu ya. Pertama, dalam berwudu kita harus tahu niat wudu itu sendiri. Kemarin kita sudah bahas niat dalam berwudu. Niat dalam berwudu itu bukan dibaca ketika kita membasuh atau mencuci tangan ya. Itu niat sunnah. Tapi kalau niat wajibnya ketika air pertama kali membasahi atau terkena muka kita. Jadi ketika air kena muka nih, itu kita niat berwudu dalam hati. Aku niat bersuci untuk sholat. Nawaitu wudu'a li rabbir adasir asgori fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu li tohiri sholah. Boleh yang mana aja ya. Pertama, kalau mau berwudu cuci tangan dulu. Cuci tangan. Sela-sela jari tuh, sela-sela jari kita bersihkan dulu, oke? Yang kedua, kita berkumur-kumur. Kumur-kumur. Kita kumur-kumur ya. Berapa kali? 3 kali. Nah, setelah itu kita masukkan air ke dalam hidung. Nah, kayak kebo. Masukin air ke dalam hidung ya. Berapa kali? 3 kali. Lalu berikutnya kita membasuh muka kita dengan rata ya. Dengan rata nih, dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke sini. Tuh. Ya, dari atas ke bawah, terus dari endil-endil kuping sini sampai ke sini. Terus rata kita berwudu air ya. Saat air terkena taruh biar rapi ya. Nah, kan gini gampang. Kata siapa? Kata bapak tadi. Nah, kali ini ketika kita air masuk ke air terkena dalam muka nih, kita baca niat berwudu. Lalu yang berikutnya, yang kelima, ialah membasuh tangan nih, dari mulai jari-jari kita sampai ke siku nih. Lebih nih siku nih, jangan sampai nggak basah nih ya.
ini jangan sampai nggak basah. 3 kali yang kanan dulu. Setelah itu rambut nih kalau bisa begini nih tuh dari atas bawah lagi, dari atas bawah lagi, wah gitu ya. 3 kali tuh yang rapi. Kedua lagi. Berikutnya yang ketujuh telinga nih. Tuh telinga. Nih telunjuk buat bagian dalam, jempol buat bagian luar. Tuh 3 kali. Setelah itu kaki. Maaf. Setelah itu kaki ini kaki. Kaki ya. Kaki nih. Telapak kaki jangan sampai nggak basah. Telapak kaki harus basah. Sampai atas, sampai betis. Nah, anak-anak, itulah cara kita dalam berwudu. Harus benar. Kalau wudu kita nggak benar, otomatis sholat kita nggak akan sah. Terus gimana Pak kalau nggak ada air? Tiba-tiba kita kekeringan, nggak ada air, kan nggak bisa wudu Pak. Ada cara berikutnya, yaitu kita harus bertayamum. Nah, anak-anak, tahukah kalian mengapa kita melakukan tayamum? Karena tayamum merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi kita ketika kita kesulitan mendapatkan air, ya. Atau bagi orang yang kena sakit yang tidak boleh menggunakan air, maka tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Nah, kalau di jalanan misalkan lagi di dalam mobil atau dalam bis, nggak bisa berhenti, waktu sholat datang, kita menghormati datangnya waktu sholat, kita mau berhenti ada di jalan tol, ya udah kita bertayamum. Pertama, tayamum itu diperbolehkan dalam 3 hal. 1, tidak ada air. Sudah berusaha nih mencari air tetapi tidak mendapatkan air, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Nah, tuh tadi contohnya misalkan lagi di bis ya. Terus yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudunya yang sakit bertambah sakit, maka boleh bertayamum. Lalu yang ketiga, tadi menjalankan atau dalam perjalanan musyafir sulit mendapatkan air, kita boleh bertayamum. Nah, tayamum, bagaimana cara melakukan tayamum? Pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat, ya. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Lalu yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Yang harus kalian ketahui anak-anak Bapak yang hebat, kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok kita sebagai umat Islam. Makanya Islam sangat apik dalam kebersihan. Orang Islam harus selalu bersih dan suci. Bersih artinya adalah bebas dari kotoran, sedangkan suci bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Kalau belum ada yang tahu istinja apa? Istinja adalah bahasa kerennya cebok, oke? Nah, hadas ada 2 anak-anak. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil dapat kita hilangkan dengan berwudu, sedangkan hadas besar bisa kita hilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Oke, buat kalian tuh yang udah perempuan, yang udah perempuan lagi, gimana sih ngomongnya ya? Buat kalian perempuan yang udah balik ya, mandi junub tuh perhatikan, kita ajarkan pada guru-guru kalian di sekolah lagi, di rumah, ataupun kita ajarkan kepada ibu kalian ya. Membasuh anggota wudu harus sempurna sesuai dengan ketentuan supaya wudu kita benar, jadi sholat kita benar. Tayamum berguna ya, tayamum berguna sebagai pengganti wudu, paham ya? Dan melakukan wudu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Paham ya anak-anak ya? Itulah pelajaran kita kali ini. Semoga pelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Dan nanti di sini nih ada soal latihan, kalian harus kerjakan. Nah, tuh ya, di sini ada soal latihan nih, ada. Oke? Kalian kerjakan, nanti kalian biasa store ke Bapak, oke?
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.